Bingkai Ramadan. Bingkai Ramadan. Bincang-bincang sekitar Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Pendengar yang sama dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, baik yang ada di Poliamatov FM Gorontalo, Ulul Hambari, dan juga yang ada di Cahaya FM Boalemo juga. Apa kabar di pagi hari ini menjelang imsak ya? Saya nyebutnya pagi Ustadz ya, supaya tambah semangat dan tetap semangat. Karena biasanya kalau selamat pagi itu orang semangat. Baik, kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat yang tidak pernah putusnya kepada kita sekalian, karena pada malam hari ini, pada kesempatan sahur kali ini, kita sudah memasuki hari yang ke-12. Semoga semangat kita seperti halnya semangat di awal Ramadan, tidak pernah pudar, tidak pernah kendor, tetap bersemangat, bahkan terus bertambah amal-amal kita, pundi-pundi amal kita di dalam bulan suci Ramadan tahun ini. Baik Ustadz, kita akan melanjutkan perbincangan kita masih dengan hal yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya setelah semalam ataupun kemarin kita membahas tentang umur yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ada 4 dan sudah berlalu adalah umur, dan malam ini ataupun pagi ini kita akan membahas tentang ilmu. Ya. An ilmihi fi ma'amilah, tentang ilmunya, apakah dia telah mengamalkan ilmunya tersebut atau tidak. Contohnya bagaimana itu Ustaz? Jadi semua ilmu yang dia miliki itu semuanya akan dimintakan pertanggungjawaban. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kata Allah apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Mengapa kalian berkata kemudian kalian tidak mengerjakan? Kabura maqtan, sangat besar kemurkaan. Jadi maqtan itu lebih tinggi daripada ghadaban, ya. Kalau ghadaban dia marah juga. Tetapi kalau maqtan itu besar. Jadi maingoda ya. Jadi apalagi ditambah lagi dengan kaburo, ya. Dari kata kabir, ya, besar. Jadi marah di atas marah itu. Kaburo maqtan indallah, di sisi Allah, antaqulu ma la taf'alun, yang dimana dia berkata namun dia tidak mengerjakan apa yang dia katakan tersebut. Jadi misalnya khotib, kita bertindak kadangkala diundang untuk jadi khotib. Jangan kita dulu langsung bangga. Karena ketika kita menyampaikan itu, misalnya sebuah kebenaran yang kita sampaikan, dan kemudian itu kita tidak sanggup melaksanakannya, ini akan dipertanggungjawabkan Ustaz. Saya begini, seorang misalnya tukang minum khamar, baru tiba-tiba jadi khutbah. Baru dia bahas tentang larangan khamar. Nah, akhirnya kan jama odelo. Makanya orang Gorontalo sering mengatakan apa? Jama odelo. Di sini masalah jama odelo. Jama odelonya di situ. Masalahnya dia khutbah tentang larangan khamar. Baru malam dia tembak lagi, ya. Dia lagi wasikat lagi 1 botol. Berarti jama odelo. Apa yang dia sampaikan di khutbah beda dengan apa yang dia dia laksanakan. Itu. Jangan kalian berjudi. Patalong bumula de dalam malu hempayat malu. Hemode lagi. Hemode. Ini luar biasa ini. Ya, jadi usahakan lisan dengan langkah itu sama. Ya. Kita mengatakan A dan kita melangkah juga harus A. Jangan mengatakan A, langkahnya B. Usahakan sama. Supaya apa? Supaya benar-benar lisan dengan dengan langkah itu sama. Karena kadang-kala orang tidak istiqomah itu begitu. DP lisan bagus, tapi DP DP langkah itu yang tidak tepat. Jadi itulah jangan sampai kita termasuk orang yang
senantiasa hanya memperbagus lisan, Ya. mempermainkan lisan, Memperbagus kata-kata, memperbagus kata-kata, retorika. retorika. Ya. Jadi hanya berkarya kata, bukan berkarya nyata. Ya. Ini bukan kampanye poli Bukan ini. kampanye. Cuman meminjam. Ya, meminjam diksinya. Kita meminjam diksi. Jadi usahakan kata dengan nyata itu sama. Sama. Ya. Jangan sampai katanya bagus, masya Allah, retorikanya bagus, ya, membuat orang terpukau. Ya. Tetapi langkahnya membuat orang kecewa. Nah, ini masalah. Ya. Usahakan kata dengan nyata itu sama, seperti itu. Ya. Jadi ilmu ini adalah sesuatu yang akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dibandingkan dengan umur, apakah ada beda ketika mempertanggungjawabkan umur dan mempertanggungjawabkan ilmu yang kita peroleh? Yang lebih berat umur. Umur ya. Ya, karena selama masih hidup. Kalau ilmu kan nanti sudah dapat ilmu baru dipertanggungjawabkan. Yeah. Kalau dia belum dapat ilmu berarti belum dipertanggungjawabkan. Yeah. Tapi kalau umur, selama dia hidup kamari, itu mulai dia akan mempertanggungjawabkan umurnya tersebut. Ilmu. Nah, ilmu ini kan ada ilmu yang tidak bagus, misalnya ilmu motawa misalnya Ustadz ya. Ilmu bagaimana kita orang membobol ATM. Ini bagaimana dengan hal seperti Makanya ini? sering kita doa apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Di situ. Ya Allah, saya meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ya. Bermanfaat untuk dia sendiri, Ustadz. Ya. Artinya bermanfaat untuk dia secara duniawi, tapi secara akhirat itu merugikan. Ya. Jadi secara duniawi, kita dapat uang banyak. Ya. Tapi yang lain yang dia pancuriakan rugi. Rugi ya. Baru yang kedua, dia di akhirat dia akan pertanggungjawaban apa yang dia curi itu. Semuanya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang kadangkala masalah keburukan itu, kenapa orang lebih cenderung kepada keburukan? Karena apa? Orang melihat dari sisi dunianya, senang, ya, dia minum khamar senang, ya, apalagi pakai tola-tola senang, ya, dia mencuri misalnya senang, dapat uang banyak, ya, hanya lihat dari sisi duniawinya, tapi tidak melihat dari sisi akhiratnya. Makanya harus dilihat dari dua sisi itu. Dan kalaupun dia bersenang-senang, itu kesenangan yang sementara. Ya, karena semuanya akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus supaya kita artinya kalau umur semakin banyak umur kita, semakin kita pertanggungjawabkan umur yang panjang itu. Dan di umur yang panjang itu bisa saja ada dosa-dosa besar yang mesti kita pertanggungjawabkan. Tapi kalau ilmu yang bermanfaat yang seperti halnya kita doakan, semakin banyak ilmu yang kita dapatkan, justru kita akan semakin lama juga hisapnya. Contohnya? Contoh itu banyak ilmunya sudah dia dikalkulasi. Sudah berapa yang dia amalkan dan sudah berapa yang dia tidak amalkan. Yang tidak amalkan ini yang dimintakan pertanggungjawaban. Oh, begitu. Artinya tapi kemudian Allah pernah saya dengar bahwa Allah itu mendudukkan orang-orang yang berilmu itu lebih tinggi dibanding orang yang umur yang panjang, harta yang banyak. Orang-orang yang berilmu itu yang lebih tinggi. Karena bahkan Allah posisikan dia dengan malaikat, ya, derajatnya wa ulul ilmi qa'iman bil qisti, ya. Jadi dan orang-orang yang berilmu yang tegak dengan keadilan. Jadi orang yang berilmu itu butuh juga keadilan. Jadi kapan dia berilmu kemudian dia tidak adil, ya, maka itu dia bukan orang yang berilmu yang sejati. Makanya orang berilmu itu pasti dia adil, pasti dia bijak dalam menyimak, dalam menghukumi. Ya, karena dan orang berilmu itu kenapa dia bijak, kenapa dia adil? Karena apa? Karena dia punya opsi dalam memberikan jawaban. Dia bukan hanya satu pendapat saja. Dia punya beragam pendapat dan dia mencocokkan fakta itu dengan sesuai dengan keadaan sesuai dengan ilmu yang dia miliki. Kadang-kala kan dia menerapkan ilmu tapi tidak tepat. Karena apa? Tidak sesuai dengan fakta. Makanya fakta dengan ilmu harus bergandengan. Jadi, ilmunya begini, faktanya bagaimana? Cocok tidak? Kalau dia cocok itu pas berarti. Kadang-kala orang dia punya ilmu tapi dia tidak bisa menerapkan antara ilmunya dengan faktanya, sehingga terjadi keributan di mana-mana. Karena apa? Karena ilmu dengan fakta berbeda. Seperti itu. Jadi kalau ada orang yang berilmu agama atau ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi orang lain, kemudian dia tidak manfaatkan, mungkin ini akan dipertanggungjawabkan. Betul. Tapi kalau misalnya ada ilmu-ilmu yang ilmu sihir misalnya, tapi dia manfaatkan, ini justru juga dipertanggungjawabkan. Kalau itu sudah syirik jelas. Wala yuflihus sahiru haitsu ata.
orang-orang yang berbuat sihir itu tidak akan beruntung dari manapun dia datangnya. Itu kata Allah. Ya. Jadi kalau sihir jelas itu syirik. Tapi orang mengatakan mereka orang pintar, Ustaz. Ya, orang pintar. Iya kan? Kan biasa begitu. Iya. Ada pergi orang pintar dia. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Man ata kahinan au arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kadhiba ala syariati bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi dukun ataupun orang pintar, arrafan, tamu total ya. Jadi yang mengatakan orang dukun itu pintar karena dia bodoh. Jadi yang mengatakan dukun itu pintar karena dia bodoh, ya. Kata Nabi apa? Man ata kahinan, barang siapa yang mendatangi dukun ataupun paranormal, kemudian dia membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun dan paranormal tersebut, faqad kadziba ala syariati bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh dia telah mendustakan syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu orang yang mendatangi dukun, itu baru mendatangi, belum mailaloh, ya, belum masuk kerja, baru mendatangi saja, ya. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Man atakahinan au arrafan lam tuqbal salatahu arba'ina yauman. Barang siapa yang mendatangi dukun ataupun paranormal, dia tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Bayangkan, tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Itu baru mendatangi, ya. Belum meilalo, belum masuk kerja, belum masuk pisuna-pisuna. Dia lemah lalu puasa, Ustaz, ya. Walaupun semua berbuat syirik, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, lihat, bayangkan Allah wanti-wanti kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah berbuat syirik. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Seandainya engkau wahai Muhammad, bayangkan, yang Allah wanti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah berbuat syirik. Tapi kata Allah apa? La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Seandainya engkau wahai Muhammad berbuat syirik kepada Allah, maka akan terhapus seluruh amalanmu, ya, dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Bayangkan, itu wanti-wanti Allah kepada siapa? Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi sedangkan Rasulullah saja tidak pernah berbuat syirik, Allah wanti-wanti. Maka terkhusus kita yang jauh dari Nabi, tentunya kita masuk dalam ayat ini. Bagaimana dengan orang-orang yang menuntut ilmu, Ustaz? Tentunya ilmu-ilmu yang baik, misalnya mahasiswa, anak sekolah yang menuntut ilmu. Nah ini, apakah mereka akan memperoleh pahala? Kata Nabi Muhammad SAW, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa jihadun fi sabilillah. Barang siapa yang keluar menuntut ilmu, ya, maka dia sama dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia pahalanya sama dengan pahala berjihad. Yang penting betul-betul belajar. Jangan belajar kemudian bahaya mengkupei, ya, jangan bacurang, ya. Kemudian belajarnya tidak sempurna, usahakan belajar sempurna. Karena semakin kita belajar, dan kalau kita misalnya susah dalam memahami, bisa jadi itu adalah jalan Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Ya, jadi kalau misalnya, Ustadz saya ini ada menghafal, susah saya menghafal, Ustadz, seberapa hari saya tidak dapat hafal, putar-putar balik terus, ya, itu bisa saja itu menjadi sebab Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Kita sabar. Semakin kita sabar, insya Allah, Allah akan menggugurkan dosa-dosa kita selama kita melaksanakan, tetap belajar terus, tetap istiqomah, dan kita sabar dalam belajar itu. Ustadz, kadangkala kalau kita orang mau menuntut ilmu untuk sebuah kebaikan, itu banyak sekali tantangannya. Tapi kalau misalnya mau tuntut ilmu, misalnya mau mandi kabal misalnya, itu cepat itu, Ustadz. Nah, ini kenapa ini, Ustadz, ya? Begini ya, kebaikan itu, makanya kata Nabi Muhammad SAW apa? Hujibatin nar bisyahwat, ya, wa hujibatil jannatu bil makari, ya. Neraka itu diitari dengan hal-hal yang dicintai. Wa hujibatil jannatu bil makari, dan surga itu diitari dengan hal-hal yang dibenci. Orang kalau mau dapat surga, dia berat. Mau bangun kamar tengah malam, mau sholat malam, ya kita kan dibenci. Mau puasa misalnya, mau puasa mbak sahur kamar, siapa yang mau makan tengah malam ini? Cuman karena dia mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, mencari pahala dari Allah, dia ingin mendapatkan keberkahan dari puasa, dia rela bangun tengah malam, sahur, ya. Kalau mau dipikir, mau suruh pilihan antara makan dengan tidur, pasti jawabannya saya mau pilih tidur, Ustadz. Tapi karena demi sebuah keberkahan dalam puasa, dia rela bangun tengah malam, dia rela melaksanakan sholat malam untuk menjaga istiqomah di bulan suci Ramadan ini.
Jadi yang ke-12 malam ini kita tetap istiqomah, berarti kita termasuk orang-orang pilihan Ustaz. Ya. Orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap menjalankan puasa, dan itu harus kita syukuri. Syukuri. Ya. Ya. Jadi syukuri itu dua. Allah masih menghidupkan kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Ya. Yang kedua, Allah berikan kekuatan kita melaksanakan ketaatan. Berapa banyak orang dia kuat. Ya. Secara fisik terlihat dia kuat, tetapi dia tidak mampu dalam melaksanakan ibadah. Ya. Ya, dia kuat secara fisik. Orang ini biasa angkat barbel, Ya. kuat. Ya. Tapi apa? Bilang puasa, Ustadz, saya ini so rusak, saya pepuru Ustadz. Ya. So ada mah saya ini, ya, so susah mbak puasa Ustadz. Padahal apa? Dia sering angkat barbel, ya, kuat olahragawan, kuat fitness, Ya. kuat. Tapi apa? Dari sisi puasa dia tidak mampu. Ya. Ya, ini menunjukkan apa? Kuat lari, DP lari sampai 10 km. Ya. Apa tadi mati itu tidak lebih jangan. Mengolo wale padahal kalau mau suruh lari juara 1 dia 10 km. Iya 10 km ya. Tapi kalau mau berjalan secara ke masjid susah, berat. Ya. Berat karena apa itu? Itulah hidayah. Ya. Makanya kita bersyukur Allah berikan hidayah kepada kita, dan Ya. beruntunglah kita masih Allah pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Ya. Dan yang kedua, kita bersyukur kita masih peka Ya. dengan bulan suci Ramadan. Ada orang tidak peka, makanya kan dalam suatu kaidah mengatakan apa? Kasratul imsas tumitul ihsas. Banyaknya bertemu itu akan menghilangkan sensitivitas. Ya, karena kita banyak berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Oh, mau puasa, mau sembolo tabiyah. Paling mau 10 hari pertama itu sholat rame. Sisanya sudah tidak rame. Saya tidak datang di masjid kalau begitu. Ah, itu apa? Karena apa? Kepekaannya sudah hilang. Orang kalau sudah hilang peka, kewajiban dianggap biasa. Meninggalkan kewajiban pandang enteng. Ya. Nah, jadi dia dia anggap ini meninggalkan kewajiban hal yang biasa. Ya. Tetapi kalau dia peka, meninggalkan kewajiban 1 menit saja dia takut. Ya. Saya ini belum sholat, harus segera saya melaksanakan sholat. Saya ini belum sholat malam. Ya. Bayangkan yang sunnah saja dia peka, apalagi yang wajib. Ya. Nah, kapan orang tidak peka? Jangankan sunnah, yang wajib saja dia tidak peka. Berarti ini jalan, mudah-mudahan semoga Allah tetap berikan petunjuk kepada kita. Kalau orang sudah jauh dari seperti ini, sudah tidak ada kepekaan, bisa jadi itu akan menjadi sebab Allah akan menyesatkan dia dari jalan kebenaran. Itu yang bahaya. Ya. Baik Ustadz, ada juga yang saya sering dengar dari Ustadz bahwa ibadahnya orang berilmu beda dengan ibadahnya dengan orang yang tidak berilmu. Ini dari sisi mana ini? Ustadz mungkin bisa menjelaskan. Iya. Contoh, seorang yang berwudu sesuai dengan petunjuk Nabi. Ya, kata Humran, man tawadda'a nahwa wudu'i hadza, thumma shalla rak'atain, la yuhaddits fihi ma nafsah, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kata Humran, sahabat Nabi. Karena sahabat Nabi ini melihat Nabi bagaimana cara dia berwudu. Barang siapa yang berwudu seperti yang saya wudukan ini, ya, kemudian dia sholat 2 rakaat yang tidak ada keraguan di dalamnya, dalam hatinya. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Jadi orang kalau berwudu, ya dia cari betul bagaimana referensi wudu yang benar, ya, sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian dia sholat 2 rakaat. Bayangkan, setelah itu dia sholat 2 rakaat, maka Allah akan ampuni dosa yang telah lalu. Beda dengan orang yang berwudu asal-asal. Karena tidak ada ilmu mungkin itu, Ustaz. Karena tidak asali Muhammad al-Tabiah. Ya, sudah. Yang penting mai bata. Oleh mante buti Muhammad al-Tabiah kan mempebata artinya. Sama dengan mandi saja kan. Karena dia tidak punya ilmu mungkin seperti Ustaz. Jadi usahakan, yang bahaya itu ketika seorang misalnya tidak semua basah, ya, dia hanya asal-asal berwudu, ya. Kata Nabi Muhammad SAW, ada seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang dia itu berwudu asal-asal, sehingga sebagian anggota tubuh dari wudu itu tidak kena air. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Wailun lil aqabi minan nar, celakalah tumit-tumit dari api neraka. Maksudnya apa? Karena apa? Bukan hanya tumit, maksudnya termasuk seluruh anggota tubuh. Itu cuma contoh dari itu contoh itu yang tumit itu. Semua anggota tubuh dari tubuh dari wudu itu kemudian tidak kena air, maka dia akan mendapatkan sentuhan dari api neraka. Ya, itu karena apa? Karena dia hanya asal-asal dalam berwudu. Itu hanya wudu, belum lagi yang lain. Ya. Misalnya tarawih maboloditun kahiyah misalnya ini tabiah tidak berilmu. Nah, akhirnya apa? Ya.
Ini tanya Pak dia ini mau olahraga atau masa bayar ini? Emosional ya uti. Atau latihan koboi ini kalau begini. Nah, kalau sholat berarti dia cari kualitas sholatnya. Ya, sebagaimana kata di zaman Nabi Muhammad SAW ada orang yang melaksanakan sholat. Ya, setelah dia sholat dia datang kepada Nabi. Nabi mengatakan apa? Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah kamu sholat, sesungguhnya kamu belum sholat. Setelah itu dia sholat lagi. Setelah dia sholat dia datang kepada Nabi. Nabi mengatakan apa? Dengan perkataan yang sama. Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah kamu sholat, sesungguhnya kamu belum sholat. Ya. Setelah itu dia sholat lagi. Ya. Yang ketiga sama. Orang ini karena pada syarat dia sholat 3 kali. Nabi mengatakan apa? Kamu kembali sholat, kamu sesungguhnya kamu belum sholat. Orang ini penasaran. Wahai Nabi, saya ini sholat Nabi. Belum lah, mau lah total latihan Nabi dia introspeksi diri. Ya, ternyata dia tidak tumaknina dalam sholatnya. Di situ intinya. Dia tumaknina. Jadi orang buti bo hemut tabi ama bodo mak dilingkahu. Kalau dalim ma poti yang lale Pepin putar DJ. Karena mau jumpa mungkin mau jumpa itu. Jadi usahakan kalau mau sholat ya dia cepat juga dalam bacaan Quran itu Bali. Ada juga bacaan Quran yang hadar. Tapi hadar itu bukan berarti dia cepat. Hadar itu dia cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Masih ada matnya. Ya, Maliki yaumiddin. Dia agak cepat. Kalau DP 2 rakaat susah jadi 1. Yang 6 jadi 2. Ah, ini kan masalah. Ya, usahakan mat itu walaupun dia cepat, saya paham dia mau cepat, dia beri kecepat. Tapi jangan sampai merusak bacaan, apalagi merusak Al-Fatihah. Kata Nabi Muhammad SAW, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang ketika dia tidak membaca surah Al-Fatihah. Tidak membaca itu 2. Yang pertama, dia tidak membaca. Yang kedua apa? Salah dalam membaca surah Al-Fatihah. Nah, jadi ini hal yang perlu kita perhatikan dan ini butuh ilmu. Ilmu butuh ilmu. Jadi kalau kita tidak berilmu, begini modelnya. Ya. Bolo huata bolo nunung. Dia anggap itu sesuatu kebenaran padahal salah. Ya, dia tidak mengakui kesalahan tersebut karena dia tidak memiliki ilmu. Jadi itulah butuh ilmu dalam melangkah sehingga pada saat kita beramal kita tidak rugi. Coba sholat tarawih Ustadz, saya ini capek Ustadz. Bagaimana mau capek dari setengah 8 qamat? Lagi 10 jam 8 sudah selesai. Mau tanya sama berapa rakaat? 20 rakaat, 23 rakaat. Ini cepat sekali. Ya, ini ente pas senam atau pas sholat ya. Kalau dia normal misalnya setengah 8, biasanya kalau 20 rakaat itu sampai setengah 9. Ya, sampai setengah 9 itu ada tumaknina dalam sholatnya. Seperti itu. Jadi tetap harus ada ilmu. Jadi kita sholat pun harus ada ilmu. Jadi segala sesuatu bukan hanya sholat, bukan hanya saja semua. Jadi berbuka puasa juga harus ada ilmu. Jangan sampai buka puasa yang Nabi cuma 3 butir kurma tambah 1 gelas air, dia tuh 3 baskom bubur ayam, 3 gelas es buah-buah. Ini kan akhirnya karena tidak punya ilmu, akhirnya lo tuh olamau gara-gara sebalas dendam dalam berbuka puasa. Sama dengan ini orang yang salat maghrib Ustaz, dia ketinggalan 1 rakaat. Tapi dia tidak lanjut lagi 1 rakaatnya itu. Tidak lanjut, langsung salam ikut dengan imam. Lalu dia di pertama datanya, "Kiapa ente seorang sumpah salam masih tanpa 1 rakaat?" Ton bodia ulama. Astagfirullah. Ini kan tidak ada ilmu ini Ustaz. Daripada tidak ada ulama, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Ini kan tidak ada ilmu ini. Padahal itu sholat itu masalah tauqifiyah. Tauqifiyah itu ya hal yang berhenti di atas dalil yang ada dalilnya sholat maghrib itu 3 rakaat. Jadi kalau dia bilang kenapa tidak berdiri 1, berarti 2 rakaat. Ente nabi baru ente kalau begitu. Ente nabi sejak kapan ente dapat wahyu sholat maghrib 2 rakaat. Jadi ilmu ini sudah artinya kan agama ini sudah ada aturannya, jangan ditambah, jangan dikurangi. Jadi bisa ditambah kalau dia itu masuk mutaghayirat. Mutaghayirat itu apa? Hal-hal yang memang ulama masih berbeda. Jadi masih bisa kreasi di situ. Tapi ada hal yang sudah sawabit, yang sudah disepakati itu kebenarannya. Seperti tadi sholat maghrib 3 rakaat. Yang dia kemarin 2 rakaat, mulai 4 rakaat. Atau ente make 5 rakaat. 5 rakaat Ustaz lebih banyak kan lebih bagus. Yang NTP otak bukan dibagi NTP otak. NTP otaknya kan sudah mau servis kalau begitu. Jadi jangan sampai ini, tetap harus ada ilmu ini. Jadi kalau yang sawabit
Sawabit itu apa? Muttafaq alaih, yang ulama sudah sepakat. Tidak boleh, jangan kita bikin kreasi. Jangan ente datang ke kamar Ustaz 5 rakaat kan boleh Ustaz. Lebih banyak lebih bagus salat maghrib itu Ustaz. Ente bukan nabi. Ente wahyu tidak turun pak ente. Jadi ente jangan bikin hal yang baru di situ. Jadi misalnya mau lahir raya Ustaz. Ya. Nah, Allah, mama teh takabir mah hipoma memang malum hari raya Ustaz, ya. Tabia Ustaz. Dia dong ke puasa. Nongol ke puasa. Iyo tuh yang Ramadan wadi pemuda. Dia masih sayang sama Ramadan, dia belum mau berpisah dengan Ramadan. Ya. Dia masih sayang. Ya. Padahal sudah hari raya. Dan hari raya itu haram untuk berpuasa. Haram untuk berpuasa. Karena dia tidak punya ilmu, makanya dia tetap kerjakan. Ya, dan saya berharap insya Allah karena tahun ini hari raya kita berbeda, ya kita harus saling menghormati. Ya, kita harus startnya sama. Itu pun kalau berbeda, tapi memang berbeda. Ya, insya Allah. Apa namanya, kita harus saling menghormati. Kalau karena startnya kita sama-sama, jangan karena star sama-sama baru di akhir mayingoa gara-gara berbeda hari raya. Ya, seperti itu. Ya, yang penting Debo, lo puasa itu sampai mulai, kalau bukan 29 30 hari ya. Hormati. Ya di Nabi bilang itu 29 dan 30. Kalau 31 tidak ada itu ya. Atau makanya 29 setengah. Jadi kan dia boleh, kalau 29 setengah boleh Ustaz. Kalau 31 mungkin dia. Bo 29 setengah kada bolu bila maika. Enggak bila malah dia tuh unguannya bolu 29 setengah. Masalahnya nanti akhir dia ada setengah. DP awal dia bilang begini, kenapa dia cuma buka setengah? DP alasan katanya, "Kanda kalau sejam 12 itu bila hilal Syawal." DP awal ente tidak bilang di Sya'ban, ente bilang bila bulan awal Ramadan sebab puasa saya. Kan tidak mungkin, ini kan tidak adil. Harusnya di awal juga dia harus berpuasa kalau mau buka setengah begitu. Tapi kan makanya Allah itulah pentingnya kita berilmu lagi. Kembali kepada ilmu. Allah mengatakan apa? Summa atimus siyama ilal lail. Kemudian engkau sempurnakan puasa itu sampai malam. Jadi Allah memerintahkan kita menyempurnakan puasa itu sampai malam. Tidak ada puasa setengah hari. Tidak uhemoi olate itu Ustaz. Malong bumang puasa mah yang ke-29 malam kalau tarawih. Kalau tarawih itu mau puasa lombu malam. Kalau niati. Nawaitu saumagadin an adai fardu syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Mau puasa lombu olang. Artinya kan mau niati mau puasa lombu olang. Berapa tahun setengah hari. Ulah kalian ya gitu Iya, lo niatin puasa lombu olang ya, padahal setengah hari. Itulah pentingnya kita berilmu. Kalau berilmu begitu, kita akan makanya ilmu itu sebagai apa? Cahaya, penerang, burhan. Kalau dalam bahasa Arab artinya burhan. Tapi juga berilmu, jangan sampai kita berilmu seperti lilin. Lilin itu bagaimana? Menerangi orang lain, diri kita hancur. Itu lilin. Jangan sampai kita berilmu seperti lilin, keberadaan lilin. Dia menerangi orang lain, menerangi kegelapan. Tetapi di samping dia menerangi kegelapan, dia menghancurkan dirinya sendiri. Jadi pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik yang di Poliama atau FM Gorontalo maupun di Cahaya FM Bualemo, mari kita sama-sama terus menambah ilmu kita. Untuk menambah ilmu kita, insya Allah justru bertambahnya ilmu yang kita dapatkan akan menambah pundi-pundi amal ibadah kita di bulan suci ini Ramadan. Sudah banyak ini media di Poliama Top FM, ada Bingkai Ramadan, di Cahaya juga begitu Bingkai Ramadan. Belum lagi di sorenya kalau di Poliama ada Bias di Bualemo di Cahaya FM ada Mohima Buka. Ini kan banyak ilmu di luar dari bulan suci Ramadan. Di Cahaya FM ada Mohima Isya. Ya banyak ini sarana-sarana untuk kita mempelajari ilmu agama. Jangan lewatkan hal itu untuk senantiasa kita mempelajari ilmu agama. Minimal kita untuk mengamalkan, jangan dulu kepada orang lain. Minimal untuk diri kita pribadi. Itu saja. Seperti itu. Pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah waktunya kita masuk di 30 menit. Menit-menit terakhir Ustadz sudah ada yang babel pas saya pertanda bahwa cepat pulang untuk pas sahur, semua imsak baik, kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bingkai Ramadan. Itulah bincang-bincang sekitar Ramadan atau Bingkai Ramadan.